input username, input phone number, input email. Di sini kita ubah jadi phone number, ini juga edt phone number, ini email, ini jadi edt email. Oke, dan nah udah ya semua ya. Oke, kalau udah username, phone number, email, udah nih. Kita cek dulu kan, kosong atau enggak, udah di-input atau belum sama user. Kalau misalkan udah ke-input semua, baru nih di sini kita pakai fitur intent. Jadi, oke di sini bentar, udah. Di sini aku bakal jelasin ke kalian yang namanya itu parcelable. Jadi, si username yang kita isi tadi, yang udah kita simpan ke variabel, kalian bakal masukin dulu ke yang namanya parcelable, ke kelas, yang nanti bakal dikirim lagi ke activity yang kedua di datanya. Nah, oke, ikutin dulu aja. Caranya gini ya, pertama, kalian bikin dulu aja di sini, bikin baru, kelas baru, new, Kotlin class. Nah, di sini, eee, kalian ini ya, nah, kalian jangan bikin kelas. Kalian bikin kelas baru, tapi si ininya jangan kelas, kalian pakainya data kelas. Terus karena ini kita mau masukin data-data user, kalian tulis aja si namanya user, ya. By the way ini awalnya harus besar ya, camel case, biar sesuai aturan. Oke, kalian ketik user, klik data class, enter. Oke, udah nih. Habis itu, oke, kita bikin dulu data class user, nah, di dalam kurungnya, kalian bikin dulu apa aja si data yang mau kita masukin ke si kelas ini. Di sini kan kalian mau masukin yang namanya file username. File username, tik 2, string. Ikutin dulu aja ya. File, lalu phone number ya. Phone number, phone number, 2, string. Lalu ada juga file email. File email, tik 2, string. Oke. Sini kalian tulis titik 2 parcelable. Oke. Oke, ini merah nih. Oke, kalian kalau nggak salah add parcelize. Oke, bentar. Sebelum kalian yang pakai yang namanya parcelable, kalian jangan lupa kalian jangan lupa edit dulu si Gradle-nya, si build Gradle-nya. Nah, di sini nih, di bagian atas di plugin, kalian bisa lihat ya.
Di sini ada yang namanya ID Kotlin Personalize. Sebenarnya ini tuh tadinya nggak ada. Secara default, ini tuh nggak langsung ke input gitu. Jadi fitur personalize ini, personalizable ini kalian harus input sendiri gitu. Si apanya, si kodenya lah. Kalian input ID Kotlin Personalize, lalu kalian jangan lupa sinkronin lagi. Nah, kalau udah, baru kalian bikin kelas baru, kalian pakai deh fiturnya. Oke, personalize, personalize. Di sini ada ya. Oke, udah nih. Oke, udah jadi, data kelasnya udah jadi. Kalian kembali ke main activity. Baru di sininya kalian bikin eh bentar. Oh ya, bentar ini dulu deh. Oke, di sini oke. Jadi di sini ada dua yang diubah ya di build Gradle. Yang pertama Kotlin Personalize sama View Binding. Oke, pokoknya jangan lupa setiap kalian edit-edit build Gradle, kalian sinkronin langsung. Jangan lupa deh, ntar error soalnya. Oke, back back gitu kembali ke sini. Oke, ini kalau kalian udah cek, kalian bikin else. Kalau misalkan semua eh sorry. Else eh kalau misalkan semuanya udah dibuat dan terisi semua, kita masuk ke else kan. Hmm. Lalu kita bikin variabel baru, user. Bebas mau apa aja, pokoknya buat nyimpen si data-data user. Kita mau masukin ke si data class user tadi. Nah, di sini kita samain si variabelnya sama kelas kita. Sama ini nih, sama nama kelas kita. Kalau kalian misal namanya beda, samain aja sama yang kelas yang udah kita bikin tadi. User dalam kurung username. Oke, ini aja deh. Oke, username, phone number, email. Oke, udah nih. Oke. Eh, data-data user kita udah simpen di data class yang ini. Nah, selanjutnya kita mau buat si data-data ini tuh nggak cuma disimpan di user, di kelas user, tapi juga dikirim ke activity yang kedua. Oke, gitu ya. Nah, caranya kalian bisa pakai intent. Nah, ini baru intent kepake buat ngirim data dari satu activity ke activity yang lain. Caranya caranya gini, caranya eh, kalian bikin dulu aja eh, kalian bikin dulu aja variabel buat nyimpen si intentnya. Yang nanti si intent ini bakal di run lah pokoknya. Kalian bikin dulu variabel intent bebas namanya mau apa. Di sini aku namanya val intent, lalu kalian tulis intent, i-nya gede, intent, oke. Lalu dalam kurungnya, nah, kalian tulis this, 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 add main activity. Jadinya main activity ini kita mau kirim kemana si datanya? Kita mau kirim ke second activity. Lalu kita tulis titik dua class dot java. Nah, lalu nah, ini. Kalian mau ngirim data apa aja nih? Kita kan mau ngirim data ini ya, user ya.
Kalian tinggal klik, kalian kalian tinggal tulis dot apply, kurung kurawal dot apply, terus apa aja yang mau dimasukin. Kita di sini pakai put extra event activity. Oke, bentar dulu, jangan dulu, jangan dulu. Eh, ntar gua agak lupa. Back ke sini. Oke. Oh, oke, ini ya. Kita kan mau masukin nih si si data dari sini ke second activity. Nah, tapi kan kita nggak bisa asal masukin gitu aja kan. Kita harus bikin di second activity ini variabelnya dulu buat nangkep si data yang dikirim. Nah, caranya kalian bikin variabelnya dulu. Cara bikin variabelnya kalian pakai ini companion object. Sorry, cons ini agak lupa sih sebenarnya. Cons file user dengan bentar, kenapa ini ya? Itu simpen aja di bawah let init var companion object. Let, oh iya ya, oh iya ya, oh ya sorry, ini harus di bawah let init ya, jangan di dalam si override ini, kita simpennya di sini. Oke, oke gitu ya, jangan lupa simpennya jangan sampai di dalam si fungsi override ini. Oke, kalian bikin di komponen objek ini buat nerima data yang kita kirim. Makanya di sini kita lanjutin codingan yang tadi yang bikin variabel intent. Di sini kalian ketik put extra, manual put extra second activity dot user yang tadi yang kita bikin dot user, koma datanya yang user. Oke. Datanya tuh user berarti yang ini. Kita mau ngirim data yang user ini, yang ini ya, yang ada di dalam data class user, yang isinya tuh username, phone number, sama email. Kita mau kirimnya ke second activity, activity yang kedua, yang ada variabel usernya. Ini. Oke, gitu. Jadi, gitulah pokoknya. Oke, kalau udah, kalian kirim, kalian run si intentnya. Jadi ini si intentnya tuh udah dibikin, tapi nggak dijalanin gitu. Makanya ini hitam ya. Si variabelnya masih abu-abu. Cara jalaninnya kalian ketik start activity. Jadi start activity intent. Kalian tulis si nama variabelnya. Start intent. Nah, udah.